saya terima delegasi dari Australia. Oke. Dia mengatakan kami punya keprihatinan tersendiri terkait dengan relawan kami Di Australia? Di Australia. Karena relawan-relawan kami itu para orang-orang tua. Oh. Volunteersnya oke. orang-orang tua. Iya. Nah, kami kayaknya akan belajar dari Indonesia. Pertanyaannya di Australia tadi belum terjawab. Ya. Apa yang membuat anak-anak muda di Indonesia dari berbagai tingkatan untuk kemudian terlibat secara rela untuk hal-hal yang mungkin mereka juga nggak dapat manfaat finansial kan? Ya. Halo, kembali lagi dengan Beginu. Saya Yusuf Nugroho. Saat ini saya sedang di Palang Merah Indonesia, markas pusatnya PMI. Dan kita akan bertemu dengan Sekjen PMI, Bapak Abdurrahman Muhammad Fahir. Dan kita akan membicarakan hal-hal terkait dengan tugas-tugas PMI. Siapa beliau? Beliau adalah diplomat senior yang membaktikan dirinya untuk kepentingan Indonesia dan untuk kepentingan kemanusiaan. Dan kali ini kita akan ngomong tugas-tugas PMI dan bagaimana bisa membantu masyarakat lebih luas lagi atas dasar kemanusiaan. Kita akan masuk ke dalam, ketemu dengan Pak Fahir. Halo Pak Fahri. Selamat datang di markas PMI. Markas PMI 24 jam. Bedanya sama kantor. Kalau kantor 5 ke 9. Tapi kalau markas 24 jam. 24 jam. Gitu, Pak Harus Fahir. siap. Iya. Anytime. Ini PMI kan tugasnya di situ. Terima kasih Pak Fahir. Yuk, kita ke posko dulu. Ya. Nah, silakan. Ya, mari Posko kami ini silakan. Silakan. Thank you Pak Fahir. Ya, please. Ini Wow, ini dia dia posko posko. kita. Jadi kelihatan situasi di seluruh Indonesia Real time. real time. I see. Dan kita kerjasama dengan BMKG. Oh, untuk informasi-informasi kebencanaan. Ya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh wilayah-wilayah tertentu Oke, terkait dengan bencana. Oke Pak Fahir, kita sudah lihat, kita ngobrol di tempat yang sudah kita. Siap. Silakan. Apa kabar Pak Fahir? Alhamdulillah, sehat. Wah, ini yang saya kagumi dari Pak Fahir nih, badan selalu fit, dan sekarang di PMI lagi kan. Itu butuh vitalitas yang tinggi untuk banyaknya kegiatan. Gimana Pak cara jaga badan ini bisa begini? Selain DNA ya? Ya, berusaha untuk mengalir. Masih. Meskipun kita punya tujuan, meskipun kita punya target, tapi apalagi sekarang ya, kita tidak perlu memaksakan. Pada the same time, tetap saja bahwa ada target-target yang harus kita capai. Persis. Iya. Ya. Jadi ya alhamdulillah dalam pengertian setelah pensiun dalam arti sebagai pegawai Profesional, negeri ya. dan pejabat negara, saya profesional, ya insya Allah bekalnya cukup. Gitu. Tinggal sekarang ini waktu kita untuk memberi. Meskipun oke, dulu giving kita back tetap ya. memberi ya karena bagian dari kewajiban kita, tapi sekarang ini terutama pengalaman dan ilmu lah, atau to some extent mungkin wisdom. Ya. Iya. Dan itu harus Iya. dibagikan Iya, karena dibagikan. sudah di usia yang punya bekal yang banyak gitu Iya. ya. Karena itu ketika kemarin diminta untuk ngajar, sempet agak ragu akan kemampuan, tetapi karena punya justifikasi yang sangat kuat, Oke. saya sekarang ngajar di UIN, FISIP tapi. Kembali ke alma mater ya. Alma mater. Meskipun kemudian latar belakangnya adalah sastra Arab, tapi sekarang saya ngajar Diplomasi ya. diplomasi. dan Ini nih menarik nih digali. Gimana perjalanan Pak Fahir Iya. dari UIN lalu melintas ke dunia diplomasi yang jadi pilihan dan sekarang panjang di situ karirnya kan? Ya, itu mungkin game changer-nya kalau boleh disebut. Itulah ketika saya mengikuti pertukaran pemuda ASEAN dan Jepang.
itu dulu dengan kapal Nippon Maru. I see. Itu Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 78. 78. I see, ya. Jadi setiap negara ada 35 anak muda gitu, perempuan dari 5 negara ASEAN plus Jepang karena sponsornya ASEAN plus Jepang. Iya. Dan itu membuat sangat merubah ya, karena mungkin di situ kita bergaul dengan orang asing. Untuk pertama kali dan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar, lalu kemudian di situ kita belajar ya, menghormati, toleran dengan berbagai macam perbedaan, adat istiadat, tradisi dan lain sebagainya, gaya hidup. Ya bayangkan Jepang misalnya dengan kita mungkin beda sekali. Apalagi kemudian kita datang ke negara-negara itu. ASEAN ya. Plus Jepangnya itu. Plus Jepangnya, ya. Kalau negara ASEAN mungkin kita more or less hampir sama lah, tapi ketika kita ke Jepang kan beda sekali. Itu cukup memberikan ya itu tadi merubah. Game changer ya atau game changer. Dan itu juga yang lalu kemudian melihat ketika selesai, nah ini juga bisa jadi hanya kebetulan selesai dari jadi sarjana di YIN waktu itu. Yang buka pertama kali itu adalah Departemen Luar Negeri gitu. Sekarang kan Kementerian Luar Negeri. Ya pokoknya ikut aja nih. Daftar. Terus lulus. Ya itu juga lalu kemudian balik lagi melihat ke diri sini. Ini pilihan. Ini sudah pilihan. Kayaknya ya udah cocok pilihan ini. Ya udah coba konsisten. Ditekuni lah ya. Istiqomah dengan pilihan. Iya. Tapi ketika Jepang itu yang bawa perubahan besar, Pak Fahir kan juga menyebut tidak hanya karena karir, juga karena keluarga juga bertemu di situ. Iya. Kebetulan istri saya itu adalah senior saya di program pertukaran pemuda ini. Dia tahun 76, meskipun dia adalah waktu itu masih SMA. Waktu ikut program itu. Saya sudah tingkat 2 lah, tahun kedua waktu itu di YIN. Jadi dan ternyata pilihan kita sama gitu. Kesamaan pilihan itu kayak kemudian menyatukan. Sama pilihan itu. Ya, di situ juga ada Pak Profesor Asyumadi Asra ya dulu. Iya, ikut program itu. Iya, ikut program ini. Saya saya diusulkan oleh istri saya, terus saya ngusulin, saya boleh mengusulkan. Ketok tular lah istilahnya ya. Jadi saya mengusulkan antara Asyumadi Asra waktu itu. Jadi dia setahun setelah saya ikut pertukaran pemuda. 2 tahun kemudian almarhum Bahtiar Effendi. Jadi ya KKN yang baik lah. Tapi programnya sekarang masih jalan ya? Masih jalan. Masih jalan. Itu. Luar biasa. Dan alumninya itu udah luar biasa. Kemana-mana. Fasli Zalal itu. Antara lain adalah itu. Ya. Dulu karena tugas-tugas itu, kemudian Pak Fahir kan di Kementerian Luar Negeri, dulu Departemen Luar Negeri, melalang buana kemana-mana kan. Tugas di Mesir, di Malaysia, dan tugas diplomatik sebagai wakil Menteri Luar Negeri juga. Lalu kemudian kembali ke Indonesia, dan di PMI ini pilihan yang pertimbangannya apa, Pak? Garis tangan kali ya. Saya mau lihat garis tangannya. Ya. Tapi ada mungkin relevansinya. Saya tidak tahu ya. Hampir semua penugasan saya pasti mengurus manusia. Penugasan saya di Baghdad, Irak. Baghdad ya. Sebelum invasi Amerika. Saya berangkat ke Baghdad itu ketika terjadi perang Iran-Irak. Dan 4 hari setelah kedatangan saya ada ceasefire. Tapi 2 tahun kemudian Irak menginvasi Kuwait. Dan akibatnya kita harus mengevakuasi warga kita di sana. Jadi bayangkan waktu itu penugasan pertama saya sudah mengevakuasi warga kita, manusia. Dan ya, evakuasinya bukan dari Baghdad, dari Kuwait. Ya, karena Kuwait waktu itu kedutaan kita ditutup sama Irak. Sehingga kedutaan kita yang di Baghdad yang mengevakuasi warga kita dari Kuwait, dan sebagian besar adalah perempuan, tenaga kerja. Dan di rumah-rumah. Dan itu is quite interesting untuk pengalaman seperti itu. Karena perjalanannya panjang sekali. Dari Baghdad Kuwait itu 750 kilometer.
Terus kemudian kita bawa lagi ke Jordan Amman 1.000 km. Jadi kalau satu trayek itu 3.000 kilometer. 3.000 kilometer. 2 kali Ya. melingkar Jawa ya. Dan itu jalan darat. Jalan darat. Karena nggak ada transportasi yang lain. Karena kan gitu. Jadi sejak awal mengurus manusia. Manusia itu. Terus kemudian penugasan kedua di New York. Juga sebenarnya mengurus manusia. Tahun berapa? Tahun 95-99. Oke, yang Irak tadi 91. Ya, 88-92. 8892. Ya. Oke. Ya, ini 95-99. Dan itu jadi pengurus masjid Indonesia pertama di Amerika. Di Amerika, di New York. New York. I see. Yang sekarang itu Imam Samsi Ali. Saya ketemu 3 tahun lalu itu pas dia acara di sini. Dia baru pertama itu dibawa dubes kita, wakil tetap kita di New York itu dari Saudi ke New York untuk ngurus masjid. Persis. Dan saya pengurusnya. Jadi ngurus juga. Ketiga Malaysia. Malaysia. Kita punya pekerja migran banyak sekali. 1/10 warga Malaysia itu warga Indonesia. Itu juga ngurus manusia. Jadi, terus kemudian Mesir. Mesir kan punya 6.000-an mahasiswa di sana. Ya, kuliah ya. Manusia lagi. Terus waktu yang terjadi Arab Spring, ya. kita mengevakuasi lagi. Jadi kalau di Malaysia tadi evakuasi hampir tiap hari itu. Ada aja ceritanya. Tiap hari. Terus Jadi kalau di ini evakuasi juga kita dalam 9 hari 6 kloter 2.400 orang yang kita dari Mesir ke Indonesia. Itu Arab Spring. Terus terakhir Saudi Arabia. Udah maklum kalau gitu bicara Saudi. Waktu itu pemutihan, ada acara pemudahan juga pemulaan. Jadi, itu kan kemanusiaan semua. Iya, garis tangannya baru kelihatan sekarang. Jadi ngurusin manusia. Tapi kalau di PMI kan seringkali orang merasa yang diurusin ketika ada bencana. Padahal nggak selalu kan. Ketika ada bencana pun PMI bergerak. Ya sebenarnya mandat PMI itu cukup banyak. Ada 8 sebenarnya yang dalam Undang-Undang Nomor 1 2018. Kita punya undang. Ada 8 mandat. Ada 8, tapi intinya kan itu ada membantu korban kalau konflik atau gangguan keamanan dan lain sebagainya. Kemudian melayani darah. Donor. Saya pendonor. Ya. Terus kan kita juga ada pelayanan kesehatan masyarakat. Ada juga. Terus tentu kita punya relawan. Nah, itu yang harus dibina. Ya, persis. Nah, jadi ini yang menjadi mandat dari undang-undang itu. Dan kita bermitra dengan pemerintah. Meskipun sebagai organisasi PMI ini dibentuk oleh negara. Ya, karena ada undang-undangnya itu. Jadi ya satu-satunya organisasi atau perhimpunan yang bergerak di bidang kepalang merah. Jadi PMI. Dia independen meskipun dibentuk dan negara ya. Negara. Ya. Dari peran yang 8 tadi, kalau mau di highlight yang paling intens sekarang jadi yang dilakukan oleh PMI apa? Yang rutin adalah pelayanan darat. Pelayanan darat. Itu rutin. Kalau pelayanan kesehatan masyarakat juga rutin. Tapi itu juga bisa dilakukan ketika terjadi bencana. Nah, kalau tidak ada bencana, kita mempersiapkan diri. Prepare ya? Itu harus selalu. Itu memang adunya. Nah, kalau ada bencana, kita setidak maksimal 6 jam sudah ada di situ. Itu sudah jadi SOP ya? SOP kita itu sudah Pak JK sebagai ketua umum sudah memutuskan. Pokoknya maksimal 6 jam kita sudah ada di sana. Dan ada sebuah setidaknya kalau boleh dikatakan karena kita itu kan di semua provinsi kita punya cabang terus kemudian di semua kabupaten kita juga punya. Jadi ketika terjadi sesuatu maka yang di sekitar itu yang bergerak langsung. baru disupport kalau butuh.
Nah, lalu kemudian apakah tinggal lihat tingkatannya aja? Ya. Nah, kalau umpamanya besar, Butuh katakanlah bantuan provinsi, provinsi jalan. turun. Nah, kalau umpamanya lebih besar Nasional, lagi, nasional, pusat. Ya kayak Cianjur misalnya. Iya, Nah, itu betul. kan kita nasional turun. Kayak dulu di Palu, Palu, pusat juga turun. Kupang, Di Lombok, pusat Lombok, juga turun. Jogja, Iya. Aceh, Iya. Merapi, dan sebagainya. Dan itu kita kerahkan lah semua. Dan memang salah satu yang menjadi kita ya tenaga kita adalah relawan. Persis. Ya, kita punya 1,5 juta relawan. Seluruh Indonesia. Sip. Wow, lebih gede dari relawan partai. Nah itu dan Itu jaganya gimana, Pak? Merawat dan membuat mereka rela. Itu kan benar-benar rela. oh iya, orang-orang oh ya, itu memang kita itu punya dari yang anak-anak sekolah Oh, ada sampai tingkatannya. profesional, sampai mereka yang oke. bekerja biasa. Iya. Dan itu kita lakukan yaitu di tingkat kabupaten, tingkat kota, di tingkat Provinsi. provinsi, dan itu bergerak mereka ke ya itu tadi ada tim-timnya lah gitu atau komando-komandonya seperti itu, dan itu sebenarnya membuat berbagai macam kegiatan yang menarik. Oke, sehingga mereka terlibat. Ya, terlibat. Ini nanti insya Allah awal Juli, kita mengadakan namanya Jumbara. Jumbara. Ya, Jumbara. Itu kayak Jambore, tapi kita Jumbara. Itu setiap 5 tahun kita selenggarakan. Dan itu yang ikut seluruh relawan di Indonesia. Jadi ada Di mana tuh Pak nanti? itu nanti di Lampung. Lampung. Lampung acaranya, dan ada sekitar 3 ribuan kita bayangkan Yang akan terlibat dan yang ikut akan ya. Jumbara. berpartisipasi, bahkan dari luar negeri banyak. Luar negeri juga kita undang, ASEAN, ada beberapa dari negara lain. Dan, ya, ini menarik. Sebenarnya ada yang menarik tentang relawan ini. Gimana Pak Fahir? Kemarin saya terima delegasi dari Australia. Oke. Dia mengatakan kami punya keprihatinan tersendiri terkait dengan relawan kami. Di Australia. Karena relawan-relawan kami itu para orang-orang tua. Volunteersnya orang-orang tua. Iya. Nah, kami kayaknya akan belajar dari Indonesia. Gimana cara mengajak anak-anak muda? Bagaimana anak-anak diberikan yang itu tadi dicarikan pola bagaimana menarik mereka. Oke. Nah, ini yang Apa yang Pak Fahir ceritakan saya bilang ke gini, mereka? Nah, ini kebetulan kita punya Jumbara sih bilang. Sekalian lah undang Sekalian mereka aja. biar tahu Iya, secara iya. seeing is believing. Iya. Datangkan saja beberapa orang, mungkin dari beberapa wilayah di Australia, melihat sendiri bagaimana kemudian kami membina dan melatih para relawan itu. Nah, memang kita itu relawan juga ada semacam ya pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada sertifikatnya. Kayak kepanduan ya? Ya, mirip ya. seperti itu. Siaga, penggalang, Betul. pembina. Betul. Oke. Jadi dan itu buat mereka kebanggaan, kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau sedang dilibatkan di dalam, memang kalau ada actual anunya ya. Nggak usah sekarang ini kan kita bahkan kayak kecelakaan lalu lintas segala macam itu PMI itu. Orang dengan rela, Iya. sukarela. Nah, makanya kan hampir semua cabang kita ya punya ambulans segala macam. Oke. Cerminan dari Iya. kedermawanan, Iya. kerelaan. Dan kita sebagai bangsa kan juga masuk dalam peringkat tinggi, bahkan paling atas soal kedermawanan itu. Oh ya, menurut saya sih sebenarnya ya mungkin balik lagi kita itu ya toleransi kita tinggi, terus kemudian rasa gotong royong kita ada, dan itu saya pikir sesuatu yang harus terus diwariskan dan diedukasi, karena dalam ya pergulatan seperti sekarang ini, di mana ya ada ciri-ciri individualistik mulai menguat muncul. Dengan sosmed dan lain sebagainya. Diingatkan lagi. Ya, kita harus mengisi juga sosmed itu dengan konten kebersamaan dan gotong royong. Saya pikir ya melalui ini.
Kegiatan salah satu Jumbara tadi. Nah, ini pertanyaannya di Australia tadi belum terjawab. Apa yang membuat anak-anak muda di Indonesia dari berbagai tingkatan untuk kemudian terlibat secara rela untuk hal-hal yang mungkin mereka juga nggak dapat manfaat finansial kan? Apa yang membantu atau mendorong mereka kalau pengalaman Saya pikir role model ya. Role model. Jadi karena ada orang-orang di sekitar mereka, di sekitar mereka yang kemudian dijadikan semacam teladan. Contoh buat mereka. Jadi sebenarnya ini melahirkan gitu. Jadi melahirkan generasi berikutnya karena memang ada contoh-contoh itu. Panutannya ya. Ada ya kadang-kadang eksistensi diperlukan. Identitas diperlukan. Nah, salah satu yang mungkin perlu dibanggakan kerelawanan itu. Ya, kerelawanan itu. Ada bantu orang apa segala macam. Saya mungkin di beberapa daerah kayak ya mungkin karena saya dari Banjarmasin atau juga dari Samarinda gitu. Itu pemadam kebakaran. Itu adalah dari masyarakat. Oh iya? Iya. Jadi mereka bikin sendiri, mobil sendiri, sendiri. Nah, itu buat mereka adalah sebuah kebanggaan. Karena membantu, menolong. Iya, menolong. Itu bisa satu sisi positif, Pak. Lalu sisi yang lain kita lihat apa negara tidak memikirkan itu? Saya pikir ada, karena itu tadi kan masalahnya kan bagaimana mengedukasi, harus standarnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya peran negara kalau boleh saya katakan masuk untuk memberi standarisasi, membantu sesuatu yang sifatnya mereka nggak bisa provide gitu ya. Soal kerelawanannya malah ditumbuhkan secara lebih banyak. Dan itu kan tidak hanya di jalan, bahkan kayak speedboat itu dibikin oleh mereka. Oleh mereka, ya itu kan kadang-kadang juga ada di laut atau di perairan sungai ya. Nah, ini kan bagian yang saya lihat adalah jiwa kegotong royongan yang nyata dan kita harus pelihara. Yang kemudian kita tularkan ke generasi berikutnya. Dengan teladan tadi. Dengan keteladanan tadi dan itu masuk di sekolah-sekolah. Kalau sudah masuk di sekolah-sekolah, bagian dari ekstra itu juga masuk ya. Masih berkonek nih sekarang nih. Kenapa kerelawanan kita tumbuh? Soal keteladanan, soal nilai dasar yang kita miliki, gotong royong, kedermawanan dan sebagainya itu menjadi pijakan. Nah, kalau pertanyaan yang tadi saya belum kelar tuh. PMI sebagai sebuah lembaga atau organisasi ini pemerintah atau non pemerintah? Partner. Pemerintah sebagai partner. Ya. Karena di undang-undang itu disebutkan bahwa aktivitas kegiatan atau misi Kepalang Merahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI. Pemerintah dan jadi setara ya? Setara. Jadi nomor satu pemerintah, yang kedua PMI. Jadi kita bersama-sama lah gitu. Dan PMI membantu pemerintah. Pasti ya. Iya. Nah, karena itu mungkin kita juga dalam memperkuat kapasitas kita, kita selalu ada bersama-sama pemerintah juga. Pemerintah kan punya ada BNPB, segala macam, Kementerian Sosial segala macam. Jadi kita selalu komunikasi. Bahkan untuk menangani katakanlah persoalan seperti pengungsi misalnya di Aceh sana misalnya, itu kita sama-sama. Karena setara tadi ya, bermitra ya. Bedanya PMI dengan lembaga-lembaga lain yang ada pemerintah? PMI satu-satunya organisasi yang berkecimpung di Kepalang Merahan. Kepalang Merahan. Kalau yang lain mungkin sosial. Ya. Tapi Kepalang Merahan itu hanya PMI. Karena itu salah satu prinsip dari 7 prinsip yang ada. Dan itu sifatnya internasional. Universal ya? Universal. Itu adalah kesatuan. Kesatuan itu menunjukkan hanya ada satu organisasi palang merah yang sifatnya nasional. Nah, itu kalau di kita namanya PMI. Dan PMI cukup khas karena kalau yang lain kan AMCROSS, American Red Cross, Australia juga Australian Red Cross. Kalau kita bukan Indonesian Red Cross, tapi PMI. Dan PMI dikenal di kancah internasional. Di federasi kita ada International Federation of Red Cross and Red Crescent. Itu PMI dikenal PMI.
Jadi kalau disebut mereka hanya menyebut PMI, PMI. tidak Indonesian Red Cross. Identitas yang tumbuh karena Betul. keunikan Indonesia sendiri ya. Betul. Dan respectful ya mereka terhadap kita ya. Ada yang menyebabkan mereka seperti itu, punya impresi Background seperti atau ya. ada argumennya lah atau ada pengalamannya. Ya. Pertama, mungkin kita itu kan disebut lab ya, laboratorium. Oh, karena banyak sekali hal terjadi di Indonesia. Ya dari Ya. erupsi, Ring of Fire juga. Ring of Fire, terus gempa, terus kemudian banyak macam-macam itu, banjir segala macam itu. Nilai paling lengkap. Ya, sehingga kita punya pengalaman yang luar biasa. Nah, dalam hal ini memang kita memiliki keunggulan. Oke. Dan itulah yang mereka sebenarnya sering sampaikan. Ini semua sudah dilakukan oleh Indonesia, kita harusnya belajar dari Indonesia. Mereka melihat Ya. itu. Ya. Oke. Nah, memang ini terus terang PMI itu ada di dua dunia istilahnya. Dunia relawan, tapi dunia profesional. Wah, ini nih dua hal yang apa itu DNA-nya beda tuh. Beda. Nah, karena itu memang dalam kita melakukan kegiatan kita adalah bagian dari relawan. Tetapi ketika melakukan organisasi, memanage segala macam kita harus profesional. Ya. Ini yang jadi tegangan keunikan yang keseimbangan harus, itu ya. Oke, ya. Dan itu menjadi semacam kekuatan juga kan dalam arti tertentu untuk terutama relawan tadi. Yang orang dengan kemauannya untuk kemudian terpanggil hadir di semua tempat yang membutuhkan tenaga-tenaga itu ya. Bagi pengurus mungkin orang seperti itu orang yang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Persis. Dia tidak memerlukan apa-apa lagi dari PMI, malah memberikan sesuatu. Itu kenapa ada Pak Fahir, Pak Yusuf Kala ada di sini. Ya. Jadi nggak usahlah mencari sesuatu dari sini, malah kita harus memberi lebih banyak. Jadi pengalaman, pastinya pengurus wisdom. itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan itu dilakukan juga di tingkat provinsi, kabupaten, itu kota. dalam di hampir semua kesempatan kita sampaikan seperti itu bahwa kita adalah organisasi yaitu relawan itu tadi. Tapi ketika mengelola organisasi kita harus profesional. Tapi sebagai pengurus atau mereka yang berkecimpung di sini bukan tempat untuk mencari sesuatu tapi justru memberikan dengan pengalaman, wisdom. Kita harus memiliki integritas yang tinggi karena kita itu kan menurut Pak JK itu orang yang di tengah. Persis. Jadi kita menampung dana dari atas, kemudian kita menyalurkan ke bawah. Kayak peran-peran jembatan itu. Iya. Kita dalam posisi. Nah, karena itu ada juga istilahnya kita tuh tangan di atas dan tangan di bawah. Jadi kita ada sebagai medium lah. Sebagai medium. Nah, karena itu kita harus memiliki integritas yang tinggi. Persis. Menyangkut kepercayaan dan lain sebagainya. Ya, dan imparsialitasnya juga Betul. ya. Itu pasti. Karena itu kan pasti. Berdiri di atas semua golongan dan kemanusiaan lah yang bahkan ketika konflik kita sudah tidak melihat si A dari mana nih. Bahkan kalaupun ada kerusuhan misalnya, ada chaos, ya kita siapapun yang korban itu harus kita bantu. Manusianya. Manusianya. Oke. Dan itu pengalaman yang mungkin untuk banyak orang juga, begini nih kerja-kerja kemanusiaan dari PMI ya. Yang tadi Pak Fahir melihat garis tangan itu menurut manusia dari awal itu ya. Tapi sebagai lembaga yang tadi imparsial, lalu memiliki DNA 2 nih, satu kerelawanan tapi juga profesional. Dan tadi ada target kan dari Pak JK menyebut 6 jam harus sampai di lokasi. Ada pertimbangan tertentu memang. Kenapa harus 6 jam? Kalau bisa lebih awal. Ya, karena kalau sudah lewat dari itu mungkin korbannya akan lebih banyak apa segala macam. After all, ya itu tadi yang kita diuntungkan karena memiliki cabang di mana-mana yang segera bisa merespon itu, meskipun tetap PMI yang ada di situ adalah yang bertanggung jawab. Nah, kalau meskipun yang lain membantu, yang bertanggung jawab adalah yang koordinatornya adalah yang di lokasi. Ya itu tadi. Tinggal kapasitasnya diperkuat kalau memang skalanya besar. Betul. Dan koordinasinya gimana Pak selama ini terjadi antara Alhamdulillah
Ya, apalagi kita diuntungkan dengan teknologi informasi. Ya. Orang Bahkan terkoneksi. kita sekarang mungkin agak lebih maju lagi. Let's say misalnya kita justru memberdayakan orang sekitar. Nah, kita misalnya tidak membawa bantuan dari Tempat yang jauh gitu ke sana, karena biasanya transportasinya juga Persis. costly kan. Logistik itu Ya, PR banget. Nah, jadi ya udah, yang sekitar situ aja Diberdayakan. Ya. Nah, itu juga kan perputaran Memberdayakan ekonominya ekonomi. juga. Ya. Nah, ini misalnya kan kita terakhir di Cianjur, ya memberikan bantuan non tunai misalnya kan. Nah, meskipun bentuknya tunai. Nah, itu kita berikan antara lain adalah untuk memberdayakan kembali mereka. Oke. Ya, memberdayakan. Tujuannya adalah ya, memberdayakan mereka kembali. Betul. Dan ya PMI itu hadir sejak tahap pertama, emergency, tanggap darurat, sampai rehabilitasi, rekonstruksi. Karena itu kan kalau umpamanya yang lain itu umpamanya seminggu udah hilang tuh. Kalau kita di situ terus. Yang stay di situ. Dan kita selalu memberikan yang sifatnya basic. Oke. Nah, karena itu ada yang juga sekarang banyak menjadi pembelajaran buat Palang Merah atau Bulan Sabit negara-negara lain. Belajar dari itu yang pertama adalah air bersih. Kita punya tangki sekarang, tangki air di mana-mana. Di semua provinsi kita punya tangki air. Kalau Jadi once ada sesuatu, bergerak itu yang pertama, bergerak. Air. Karena apapun yang terjadi, orang selalu butuh itu air. pertama. Makan, minum, bersih. Oke. Nah, sudah itu kan dapur umum, pakaian, segala macam. Pakaian pun kita nggak bawa dari, ya udah sekitar situ aja kita dikumpulin. Ya. Ya kan daripada mobilisasi lebih mudah juga kan? Mobilisasi lebih mudah. Pergerakan, lalu soal pemberdayaan di lokasi. Mungkin hal-hal yang kita masih simpan di gudang pun itu adalah yang sifatnya misalnya untuk shelter, ya untuk konstruksinya. Ya, untuk camp-camp gitulah, untuk penampungan-penampungan itu ya. Gitu. Tapi yang basic lain ya udah di daerah nih. Ini kayak ya. Istilahnya mendistribusikan kewenangan ya. Dan itu membuat pergerakan lebih cepat dan 6 jam itu bisa tercapai lah. Betul. Bahkan lebih cepat dari itu ya. Ada dua, Pak. Soal tadi kan bantuan tunai. Kenapa dipilih tunai ya? Sebagai bentuk pemberdayaannya kah? Atau memang kebutuhan orang memang beda-beda sehingga mereka itu punya salah kewenangan? Satunya, tapi at the same time juga ini kan masalah harga diri kadang-kadang itu perlu itu. Oh, kita jadi pertimbangan juga pertimbangan ya. Biar mereka memiliki kebebasan menentukan apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Itu salah satu beberapa pertimbangannya ya. Antara lain mereka punya kebebasan, harga diri, lalu kemudian lebih fleksibel. Oke. Lalu untuk mencegah tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya nggak basic dan nggak membantu mereka untuk keluar dari kesulitan ketika bencana? Itu kan kita selalu kepala keluarga kan ya. Yang menjadi... Jadi itu bukan perorangan, tapi kepala keluarga. Dan tentu sebagai kepala keluarga kan pasti kita bayangkan mereka, kita yakin mereka bertanggung jawab lah untuk kepentingan keluarga. Dan selama ini nggak ada kasus? Nggak ada. Alhamdulillah mereka. Yang kedua soal bantuan. Nah, PMI ketika datang di awal bahkan sampai akhir, itu kan kayaknya satu-satunya organisasi yang panjang ada di sebuah lokasi. Tapi kadang-kadang ada isu gini, Pak Fahir, mungkin bisa direspon. Kayak gempa Cianjur kemarin. Kan banyak orang memberi bantuan, tapi ketika datang ditanya dari mana, ini kelompok apa, sehingga mereka nggak mau. Padahal itu kan sifatnya kemanusiaan. PMI untuk menghadapi itu atau dalam situasi itu gimana membantu masyarakatkah atau membuat kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang ingin membantu dengan relanya itu dengan cara apa? Kita alhamdulillah yang kita salurkan atau paling tidak kita memperoleh kepercayaan, itu yang penting. Trust ya. Trust itu. Ya itu tadi, kepercayaan orang yang memberi dan kepercayaan orang yang menerima. Kuncinya sebenarnya di situ. Dan ketika bicara PMI, orang sudah tidak punya pretensi yang aneh-aneh. Nah itu dan alhamdulillahnya di situ, dan karena itu juga setiap kali ada misalnya bencana,
itu orang dengan serta-merta saja, udahlah ke PMI saja gitu. Itu pasti sampainya Iya, itu pasti sampai. Dan sudah jelas gitu. Sampai. Dan ya itu tadi, mungkin yang susah adalah ketika tidak ada apa-apa, ya, donasinya kurang. Nah, itu konsekuensinya. Kita tidak berharap. Ya. Tapi kita kan harus mempersiapkan diri. Persis. Meningkatkan kapasitas. Nah itu tadi ya, mudah-mudahan nanti suatu saat tidak hanya 6 jam, mungkin bisa lebih cepat lagi. Target-targetnya. Plus sekarang ini, yang tidak gampang itu juga adalah kita punya aset banyak sekali. PMI itu asetnya banyak sekali. Nggak usah, kendaraan aja hampir 1.000 kan. 1.000. Nah itu kan perlu pemeliharaan, segala macam. Nah di situ kadang-kadang kita komunikasi sama teman-teman traditional donors gitu ya. Ayo dong bantu juga kita di situ. Karena tidak cukup hanya ketika pada waktu ada kejadian, tapi mempersiapkan diri pun kita memerlukan bantuan. Artinya kalau tadi saya menggarisbawahi yang dikatakan Pak Fahir, ketika trust ini tinggi ke PMI, ketika masyarakat ingin memberikan bantuan, dengan PMI akan menjadi lebih mudah, lebih tersalurkan dengan cepat juga, karena tadi ada jaminan 6 jam dan sebagainya. Lalu untuk merespon keinginan masyarakat yang ingin langsung, itu gimana? Ya kita tidak apa-apa, silakan saja. Kita tidak berkompetisi. Kita silakan masyarakat langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang lain. Pada saat yang sama mungkin bagi yang paling penting kan sebenarnya adalah apa sih yang waktu itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya gini, nggak usah susah-susah. Kita kemarin memberi bantuan ke Turki, misalnya. Turki ya, yang terakhir kemarin di antara Pak Presiden. Itu kan kita ngasih 100.000. Uang aja. Karena kita tahu kalau kita bawa obat dari sini, misalnya, atau barang di sini, mungkin di sana nggak kepake. Selimut yang kita bawa di sini tipis kurang tebal kan? Terus obat yang kita pakai di sini, mamanya instruksinya itu dalam bahasa Indonesia nggak ada bisa dipakai juga di sana. Jadi kita mencari yang seperti itu. Jadi intinya fleksibilitas itu penting. Karena pada waktu emergency itu adalah kita jarang sekali, meskipun ada SOP-nya, ada standarnya. Yang paling dibutuhkan pada waktu adalah ya gitu, air, pakaian, makanan. Nah terus shelter kan, penampungan. Nah itu yang pertama. Nah terus kita juga ada di situ operasi kesehatannya. Jadi bersamaan dengan itu juga ada operasi kesehatan. Makanya bahkan yang ke Turki itu kita ada medical team juga, dikirim ya, selain dana yang dikirimkan ya. Nah kita bersama-sama pemerintah di sana. Jadi fleksibilitinya yang di. Nah kalau ukuran besaran bantuan kan masing-masing bencana tuh punya skalanya ya. Kenapa ini nilainya A, kenapa ini nilainya B, kenapa ini C, itu pertimbangannya biasanya apa Pak? Iya, lebih kepada kecilnya bencana itu tadi, terus kemudian kemudahan bergerak juga. Ya pengalaman yang saya menjadi wartawan dulu tahun 2004, gempa dan tsunami Aceh itu memang besar sekali skalanya ya. Dan kita baru beberapa belas jam baru bisa sampai kan itu. Dan memang itu kerumitan tersendiri sampai dunia internasional juga turun tangan semua ya. Nah, relasi dengan dunia internasional dan PMI ini terbentuk apakah hanya karena ada bencana atau ada hal-hal lain yang dibangun juga Pak Fahir? Kita itu kan bagian dari International Federation of Red Cross and Red Crescent. Jadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bintang Sabit. Nah, dan mereka ada kantor di sini. Dan kantor mereka di sini juga untuk Brunei, untuk Singapura dan Timor Leste. Pusatnya di Indonesia untuk kawasan ya. Untuk kawasan itu. Dan kita banyak sekali kerjasama dengan mereka. Dan bahkan banyak katakanlah kegiatan-kegiatan pelatihan. Kebencanaan. Mengenai kebencanaan, mengenai manajemen kebencanaan, manajemen kantor, manajemen untuk bagaimana mencari dana dan lain sebagainya itu. Saling tukar ya, tukar pengalaman.
Dan karena itu kita juga harus share dengan yang lain. Ya, jadi kayak kemarin direktur regionalnya yang berpusat di Kuala Lumpur itu datang ke sini, dan itu dia secara khusus ingin menekankan perlunya ada apa? Karena sudah ada MOU antara ASEAN. Jadi ASEAN sekretariat ya, ASEAN dengan federasi. Ada. Nah, itu bagaimana kemudian ini ikut membantu juga upaya-upaya kerjasama. Selain itu juga setiap tahun ada juga pertemuan Sea Leaders, Southeast Asian Leaders. Nah, itu tahun ini Kamboja, tahun depan Indonesia jadi host. Jadi ketua dan sekaligus hostnya. Nah, makanya dia secara khusus kemarin perlu ada interaksi lah antara wakil-wakil ASEAN, pemerintah, dengan Palang Merah masing-masing negara. Karena ini belum pernah ketemu. Belum pernah. Saya menyampaikan pemikiran itu, saya akan mulai dulu dari Kamboja. Ya artinya sebelum pertemuan di Kamboja kita akan adakan dulu kayak online dulu lah. Wah, ini kayak kerja-kerja diplomat terpakai deh. Kepake, jelas kepake. Dan karena di sini kan tidak hanya federasi, tetapi juga ada perwakilan dari American Red Cross, Australian Red Cross, Hong Kong Red Cross, Japanese Red Cross, Qatar Red Cross, yang juga berkantor di sini. Dan mereka itulah yang juga banyak membantu kita dalam berbagai program kerjasama. Dari kemampuan kita sekarang ini yang jadi lab buat banyak tempat ya, Red Cross atau yang lainnya, apa kapasitas yang perlu kita kuatkan di Indonesia untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin nggak kita duga sejauh ini, Pak Wahid? Ya, kita itu banyak sekali ragamnya. Bukan anunya ya, kantor kita tuh kan banyak sekali. Ya. Antara satu daerah dengan daerah lain kan bisa jadi kapasitasnya tidak sama. Berbeda, standarnya ya. Plus kemudian juga persoalannya tidak sama. Ada yang hanya fokus misalnya karena di sana tidak banyak ada bencana misalnya, mereka lebih fokus pada kesehatan masyarakat. Dan katakanlah pelayanan darah misalnya seperti darah ya. Nah, jadi ada berbeda. Mereka ini harus kita selalu tingkatkan kapasitasnya. Nah, ini kesiapan. Jadi istilahnya ada soal kesiapan. Preparasi. Nah, ini salah satu yang selalu jadi yang kesiapannya itu terutama di dalam penanganan bencana. Lalu kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas juga untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat ini juga kita perlu tingkatkan. Ya meskipun kita punya dokter-dokter dan lain sebagainya, tetapi tetap saja misalnya masalah kebersihan, sanitasi dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari pelayanan masyarakat kita. Lalu ya persoalan darah tadi. Pelayanan darah itu juga tidak gampang karena kadang-kadang ada yang oversupply, ada yang kekurangan sama sekali ya. Sering kita dapat blast dari WhatsApp. Betul. Nah, ini perlu ada betul-betul koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, yang keempat tentu adalah menyangkut masalah pembinaan relawan. Nah, ini 4 hal yang kapasitas yang perlu ditingkatkan semuanya. Plus yang terakhir adalah yaitu tadi aset-aset kita. Aset-aset kita yang lumayan banyak yang harus tetap dijaga kesiapannya kalau terjadi sesuatu. Kerumitan ini khas kita atau di internasional juga kurang lebih sama? Mungkin karena kita luas ya. Dan bentuk bumi dan masyarakat juga beda-beda ya. Ya, kalau kita balik lagi karena kita memiliki undang-undang. Undang-undang yang jelas kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah. Yang setara tadi. Iya, setara tadi. Pemerintah dan PMI. Dan PMI. Dan kita membantu pemerintah dalam hal pemerintah memerlukan bantuan kita. Nah, itu bagian dari kewajiban PMI. Nah, makanya saya tidak melihat bahwa negara lain memiliki itu.
Bahkan ada beberapa negara yang itu adalah bagian seakan-akan bagian dari pemerintah. Ini agak repot juga kalau terjadi Ya, bencana misalnya ya. tidak pro pemerintah. Ya Oke. itu. Nah makanya kita bisa misalnya masuk ke Myanmar. Kita punya rumah sakit di Myanmar. Myanmar. Nah itu bagian yang khas dari Indonesia. Dan, ya, artinya dan itu oleh PMI. Oke. Lalu kasus berikutnya misalnya terkait penanganan pengungsi yang di laut. Negara-negara tertentu kan kebijakannya adalah menolak. Ya. Kalau kita pertimbangan kemanusiaan. Persis. Jadi susah kita yang memiliki ideologi Pancasila, yang sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, menolak. Oke. Menolak orang yang sedang terkatung-katung dan itu melanggar kemanusiaan yang kita kemanusiaan. nyatakan di Pancasila itu. Nah itu tiba dan ketika kita berbicara bagaimana penanganannya itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain dan palang merahnya itu tidak ikut terlibat dalam menangani itu. Nah itu lagi karena menyangkut kebijakan. Jadi undang-undang tadi. Ketika kita diskusi soal penanganan itu the basic point yang saya sampaikan itu sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Oke. Gitu. Jadi dalam tertentu undang-undang itu membuat kita kuat, tapi sekaligus luwes kan? Iya betul. Karena dia ada posisi yang setara tadi, yang nggak mungkin atau tidak dilakukan oleh negara-negara lain. Karena pemerintah kan sudah mengadop juga konvensi Jenewa. Nah, di situ ada 7 prinsip kepalang merahan yang harus kita pegang teguh, dan itu juga ada di dalam undang-undang kita. Ada dimandatkan. Ya, dimandatkan di undang-undang kita itu. Dari masalah kemanusiaan di situ, kenetralan di situ, kesamaan di situ, kemandirian di situ, terus kemudian kesukarelaan ada di situ, kesemestaan. Nah, once itu kesemestaan kan nggak ada urusan lagi dia bangsa mana, bangsa mana, borderless lah. Nah itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh dalam melaksanakan misi kepalang merah. Dan itu secara visioner sudah diletakkan para pendiri bangsa di sila kedua itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan manusia kan lintas border, lintas negara, bahkan lintas suku dan sebagainya, dia manusia. Itu jadi makanya kita meskipun kita bukan pihak pada refugees pada konvensi tapi karena pertimbangan kemanusiaan kita tampung mereka. Karena kita yakin kita bukan negara yang dituju oleh para pengungsi ini kan. Pengungsi itu kan bisa macam-macam motivasinya, latar belakangnya bisa macam-macam. Dan dia melintas di sini dan butuh bantuan kemanusiaan, maka kita terbuka untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Ya, sekarang ada beberapa akronim nih, PMI sering dipakai itu. PMI jadi Pekerja Migran Indonesia, padahal PMI sebagai sebuah lembaga diberi kewenangan di undang-undang itu sebagai pemilik atau pengguna akronim itu. Menghadapi itu gimana Pak Wahyu? Ya, kita memaklumi sih sebenarnya karena ini lebih karena pertimbangan kepraktisan kalau orang mau menyingkat dengan mudah. Iya, orang menyingkat, terutama media itu. Saya minta maaf berarti ini. Karena paling gampang. Ya, karena itu artinya mencoba memudahkan lah, menyederhanakan, menggampangkan sehingga kemudian ada hal-hal yang nggak pas. Misalnya saja ya PMI dipulangkan. PMI ngapain ini nggak dipulangkan? Yang dimaksud adalah pekerja migran Indonesia. Ya, ternyata, nah itu kan image-nya jadi orang apa ini? Rancu gitu. Ya, jadi menimbulkan ya itu tadi kesalahpahaman, kebingungan. Nah, karena kita sudah jelas kita punya undang-undang, kemudian di situ disebutkan Palang Merah Indonesia disingkat PMI, itu ada itu di dalam undang-undang itu. Ini tidak dimiliki oleh yang mana-mana yang lain-lain. Bahkan akronimnya sudah diberikan oleh undang-undang. Oleh undang-undang sudah diakronimkan. Jadi nama dan logo itu kita sudah. Nah, selain itu juga bahkan setahun kemudian sudah ada PP-nya. Jadi sudah jelas lah landasannya itu.
Tapi ya itu tadi karena ada beberapa pemberitaan, Alasan kepraktisan ya tadi. pemberitaan yang kemudian kita lalu kemudian menyampaikan itu ke Kemenkumham. Oke. Kan di situ ada peraturan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kita bilang ini bagian dari pelaksanaan undang-undang. Tolong dibantu untuk Tolong kami ditegakkan. dibantu gitu loh. Nah, tapi karena salah satu stakeholdersnya adalah BP2MI. Ya, Nah, BP2. dulu BNP2TKI kan sekarang jadi BP2MI. Nah, jadi kita juga mengundang mereka. Kita katakan ini ada isu seperti ini. Nah, jangan sampai lalu kemudian terjadi kesalahpahaman di masyarakat, kebingungan di masyarakat yang menimbulkan citra kita nggak bagus. Persis. Ya. Soalnya kalau pekerja migran kan isunya selalu negatif kan. Pekerja jadi kita harus diskusikan, kita harus cari solusi. Nah, lalu kemudian memang akhirnya kemarin ada press conference di BP2MI dijelaskan bahwa mereka sekarang sedang menyusun PP. Oke. Nah, yang antara lain juga nanti akan membuat itu tadi. Kira-kira singkat akronimnya apa yang pas. Supaya nggak konflik Ya, dengan supaya PM. tidak menimbulkan itu tadi, kebingungan itu tadi. Nah, lalu memang ada pertanyaan. Jadi singkatannya apa, akronimnya apa? Nah itulah yang sedang dicari sekarang ini. Bahkan kemudian ya saya mengusulkan silahkan aja publik ikut Terlibat. mengusulkan nama yang cantik atau akronim yang cantik yang kemudian juga langsung terasosiasi dan dirujuk dengan pekerja migran Indonesia. Selain itu kita tidak. Oke. Jadi sebenarnya lebih kepada itu tadi menggampangkan. Nah ini media nih harus pertama-tama membantu untuk tidak menggunakan itu Iya. supaya tidak muncul konflik. Nah itu memang tadi, ya. secara khusus saya kemarin menghimbau, appeal gitu, tolong ini PMI hanya digunakan untuk Palang Merah Indonesia saja. Ya. Jangan yang lain. Iya, yang lain. Sementara untuk pekerja migran Indonesia, ayo kita sama-sama cari yang mana yang kira-kira akronim yang bagus. Yang pas langsung merujuk tapi tidak konflik dengan iya. PMI sebagai Palang Merah Kira-kira Indonesia. Ya. Kalau pengalaman yang PMI hadapi, kita habis menghadapi pandemi yang besar ya. Dan ada juga sukarelawanan juga tinggi kan. Waktu itu ada penggalangan dana dan sebagainya. Apa yang nyata terlihat dari pengalaman kita menghadapi pandemi itu ketika PMI menghandle? Saya melihat kebersamaan. Kebersamaan sangat menonjol sekali. Dan kita cepat sekali ya, karena kita salah satu yang di depan mengenai untuk disinfektan. Disinfektan. Iya bahkan ada ya, alat kita yang punya gunner namanya. Iya benar. Gunner. Kita dari gunner, kemudian ada yang lebih kecil lagi, bahkan sampai yang individual kita punya. Okay. Dan itu kita kerahkan khusus fokus semua ke sana. Dari awal itu sudah kita lakukan itu. Dan alhamdulillah dukungan masyarakat luar biasa. Dukungan publik luar biasa, pendonor juga luar biasa. Dan kita bahkan kemudian kita juga diikutsertakan dalam vaksinasi. Oke, penyelenggara? Iya, penyelenggara melakukan vaksinasi. Saya tidak salah dulu sekitar 2 jutaan lah kita di Jadi karena kita kan ada dokter juga, ada relawan-relawan yang memiliki kapasitas medis lah gitu, tenaga medis gitu. Dan itu diperbantukan di beberapa daerah jalan. Jadi kebersamaan sama keterlibatan relawan untuk membantu itu nyata di peristiwa kemarin kita pandemi itu. Dan itu memang luar biasa dan saya pikir ya kayak pembagian masker dan lain sebagainya itu yang diperlukan terus hand sanitizer segala macam. Jalan ya dengan mudah masyarakat menemukan dan mendapatkan ya. Dan itu kan lumayan ya karena sebagian itu dari pusat mau tidak mau kita yang harus deploy ke daerah-daerah. Kalau Hari PMI itu apa yang mau dinyatakan, Pak?
September kalau nggak salah. Iya, September. 17 September. 17 September. Kita persis sebulan setelah kemerdekaan. Persis, iya. Ini termasuk lembaga yang awal dibentuk. Iya, awal dibentuk. Kita pertama adalah selalu mengulangi untuk mengingatkan prinsip-prinsip. Oke. Terutama prinsip kemanusiaan yang kita tampilkan. Jadi yang kita lakukan. Yang kedua adalah coba lihat kembali kapasitas yang kita miliki, coba. Karena ini kan kadang-kadang karena tidak ada bencana misalnya, Lengah. gitu ya agak lengah. Sementara yang namanya kesiapan kita itu harus selalu ya prima. Nah itu. Yang ketiga tentu menyangkut masalah relawan. Relawan ya mudah-mudahan dengan Jumbara ini nanti akan lebih banyak lagi relawan-relawan kita. Nah, pada saat yang sama ketika relawannya banyak, tanggung jawabnya juga lebih banyak. besar. Ya, karena itu menyangkut pelatihan dan lain sebagainya. Persis, karena ya. kita tidak ingin relawan hanya sekedar relawan, tetapi relawan yang memiliki kapasitas dan skill lah gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kerelawanan akhir-akhir ini jadi isu yang sangat politis kan. Dikaitkan dengan relawan relawan B, tapi please PMI relawannya adalah manusia. Yang dilayani adalah manusia. Betul. Apapun latar belakangnya, apapun pilihan politiknya, apapun asalnya gitu ya. Ya, karena itu mereka yang terlibat di dalam politik dipersilahkan nonaktif. Nah, programnya sendiri untuk dikembangkan ke depan, tadi kan lihat beberapa harapannya, peningkatan kapasitas dan terakhir relawan itu. Harapan ke depan program apa yang bisa dijalankan untuk memenuhi target tadi ya? Ya, kita selalu melakukan diskusi ini dengan teman-teman federasi. Ya, jadi mereka selalu menanyakan kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan. Oke. Ya. Jadi saya kemukakan begini, memang di satu sisi memang kita masih memerlukan peningkatan kapasitas, tapi di sisi lain kita juga harus berbagi. Ya, dengan apa yang kita miliki yang kita miliki. Cuman memang cara berbagi itu mungkin ada format-format tersendiri yang kita sudah lakukan gitu loh. Tetapi kemudian gimana sih ngasih tahunya gitu loh. Nah, itu kan ada sistem dan metodenya seperti itu. Nah, tapi program kita ke depan memang yaitu penguatan itu tadi, penguatan kapasitas kita. Apalagi memang seperti yang saya kemukakan, kapasitas kita itu tidak merata. Memang karena kondisi masing-masing, wilayah masing-masing segala macam. Kerawanannya beda-beda ya. Jadi di sini lebih banyak bencananya, di sini lebih banyak darahnya, di sini lebih banyak. Nah itu mungkin bobot-bobotnya itu yang ditingkatkan. Plus yang sekarang sedang kita lakukan adalah digitalisasi. Oke. Untuk apa, pencatatan? Semua aspek bisnis proses kita harapkan akan digital semua. Nah ini dari katakanlah aset yang kita miliki, dari harmonisasi terkait organisasi, dari pengelolaan darah segala macam. Nah itu kita upayakan real time juga ya. Jadi kebutuhannya menjadi lebih terpantau ya. Ada isu kalau darah, benar nggak sih golongan darah tertentu itu paling susah, misalnya AB atau O atau A? Ya karena memang orang yang memilikinya kan sangat tergantung pada mereka jumlah orang yang memiliki. Jadi ketika ada AB seperti saya agak susah. Sama Pak, saya juga AB. Kalau kita ketemu, kita donor, saya sering banget dikontak orang AB kurang. Itu. Jadi, justru itu ini antara lain adalah bagian dari itu tadi, dari upaya digitalisasi pendataan. Sehingga ketika butuh, kepada siapa itu dimintakan. Apakah itu relawan, apakah itu donor. Nah itu kita memerlukan itu. Jadi ketika kita perlu sesuatu gitu, kita lihat dulu sekitar. Digital bisa dipantau. Lalu kemudian kalau enggak, kita cari donor yang mana gitu. Itu sangat terbantu ya digitalisasi. Terakhir nih Pak Fahir. Tadi kan peran PMI menerima dari atas untuk menyalurkan yang di bawah kayak tangan gitu. Kan fungsi-fungsi jembatan tuh. Nah repotnya jembatan itu kan peran yang kadang-kadang kalau orang udah melintas lupa.
orang nggak lagi ingat jembatannya dan orang pergi. Itu menghadapi itu, menerima kenyataan itu gimana Pak Fahir? Kita dari waktu ke waktu membuat semacam laporan. Oke. Terutama kepada our traditional donors ya. Donatur-donatur kita sampaikan ini loh kegiatan kita apa segala macam. Artinya mengingatkan bahwa kesiapan kita menghadapi situasi apapun itu harus selalu prima. Itu satu. Yang kedua, bahwa masih banyak yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Sekaligus juga adalah yang perlu yang kita bantu, misalnya seperti Cianjur ini yang selama ini kita supply air, misalnya ya. Bagus kalau mereka memiliki secara mandiri memiliki. Dulu juga misalnya di NTT, di NTT kan susah air. Air juga. Nah itu kita juga bilang, kita bikinkan misalnya itu tadi. Nah yang seperti ini banyak. Nah artinya seperti yang saya sampaikan, kita itu mulai dari tidak hanya berhenti di rehabilitasi, bahkan di rekonstruksi pun. Jadi ketika dulu misalnya kebetulan saya di Kemlu itu punya grup golf misalnya, golfers gitu. Nah setiap tahun mereka menyelenggarakan ASEAN Charity. Nah mereka selalu mengalokasikan, let's say dari 400 sampai 500 juta itu untuk perbaikan public facilities. Misalnya di Garut dulu ketika terjadi banjir bandang itu banyak merusak jembatan. Nah itu kita bangun kembali. Di tanah laut juga pernah terjadi di Kalimantan seperti itu, kita bangunkan jembatannya. Dan itu PMI. Jadi ya itu tadi, itu banyak yang seperti itu yang kita anggap itu bagian dari masyarakat di situ kita berdayakan supaya mereka bisa sendiri mandiri mengembalikan fasilitas-fasilitas publik dengan sedikit bantuan. Jadi intinya tidak membuat mereka tergantung. Iya, betul. Tapi membantu mereka dengan kemandiriannya meskipun ada intervensi. Dan itu ada pertanggungjawaban dari PMI juga kepada para pendonor. Gitu Pak Fahir. Terima kasih nih. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih teman-teman. Saya jadi agak terbuka untuk kalau nggak ada PMI kita bayangin Indonesia kayak apa? Dengan lingkup luas dan kerawanan yang ada, dan sebenarnya agak menyenangkan juga kita punya relawan yang banyak banget itu. Karena kalau gerak dari Jakarta semua mau berapa lama dan nggak punya kekuatan yang sedemikian besar. Dan itu memang tersebar kan, dan untuk menjaga mereka juga itu perlu usaha tersendiri. Dan keunikan kapasitasnya sebenarnya terbangun karena tantangan yang nyata kan. Betul. Jadi misal daerah yang nggak pernah akan ada gempa, mereka mungkin juga nggak memiliki kapasitas atau tidak perlu membangun kapasitas itu, kecuali mereka ditugaskan ya. Ya, dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Tapi balik lagi yang berdekatan biasanya kita tidak sangat jauh. Tapi pada saat yang sama di daerah itu pasti ada persoalan. Nah, persoalannya bisa macam-macam. Jadi itu dan tadi orang daerah itu yang harus menyelesaikan persoalan. Nah, jadi pelatihannya pun disesuaikan dengan itu. Kebutuhan dan tantangan yang nyata. Terima kasih Pak Fahir. Terima kasih Pak Wisnu. Sehat selalu. Supaya bisa menjadi penjaga PMI kita. Orang-orang yang punya wisdom ini yang ada di PMI. Supaya kemanusiaan dan garis tangannya tadi berlanjut. Terima kasih Pak Fahir. Terima kasih.